Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hildawana Gifari dari S1 Administrasi Bisnis Angkatan 2021, kelas AB 4503 dengan NIM 15012132287 akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktik. Laporan kerja praktik yang saya kerjakan berjudul Implementasi Strategi Bisnis pada Divisi Komersial dan Properti PT Pelindo Regional 2 Cabang Pangkal Balam. Latar belakang dilakukannya kerja praktik atau magang ini adalah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era sekarang ini mengharuskan para pencari kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Dengan demikian, Universitas Telkom mewajibkan mahasiswa semester 6 untuk mengikuti mata kuliah kerja praktik selama 30 hari kerja di suatu perusahaan. Dalam rangka memenuhi kuliah kerja praktik ini, penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di PT Pelindo Persero Regional 2 Cabang Pangkal Balam dengan tujuan untuk menerapkan teori-teori yang selama ini telah dipelajari di masa perkuliahan dan mengamati secara langsung bagaimana proses kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada lingkup penugasan. Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, penulis ditempatkan pada divisi komersial dan properti, yang mana diberikan tugas untuk mendukung kegiatan berkaitan dengan pengelolaan aset properti dan pengembangan bisnis pada PT Pelindo Regional 2 Cabang Pangkal Balam. Selanjutnya ada target pekerjaan. Target pekerjaan yang harus dicapai adalah penulis dapat menambah wawasan dan ilmu yang berkaitan dengan dunia kerja secara profesional, khususnya pada divisi yang terkait. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan karir di masa yang akan datang. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat dari kerja praktik yang dilakukan adalah yang pertama bagi mahasiswa, yaitu dapat mempraktikkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan secara langsung di lapangan kerja. Yang kedua, memiliki pengalaman langsung dalam bekerja di lapangan. Yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab dan disiplin dan perilaku positif pada mahasiswa, menumbuhkan kreativitas mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang kelima, mendapatkan relasi kerja. Manfaat bagi lembaga perguruan tinggi, meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan reputasi universitas bagi instansi yang bersangkutan, mendapatkan relasi dari mahasiswa, melihat potensi tenaga kerja dari kalangan mahasiswa, dan yang selanjutnya adalah membangun kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Untuk manfaat umum dari kerja praktik sendiri adalah yang pertama menambah pengalaman kerja bagi mahasiswa, yang kedua mendapatkan relasi kerja, dan yang ketiga belajar secara praktis. Yang selanjutnya adalah rencana dan penjadwalan kerja. Oke, penulis mengajukan ke INIS terkait dengan rencana awal kerja praktik adalah 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024. Akan tetapi realisasinya adalah 8 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024. Selanjutnya, ringkasan sistematika laporan. Terdapat 4 laporan bab yang masing-masing memiliki fokus pembahasan tersendiri. Untuk bab pertama, yaitu berisi latar belakang, tujuan magang, lingkup penugasan, target pekerjaan yang harus dicapai, rencana dan penjadwalan, serta sistematika laporan magang. Bab kedua berisi sejarah singkat mengenai perusahaan, profil umum perusahaan, struktur organisasi, lokasi pelaksanaan kerja, dan deskripsi pekerjaan. Bab tiga berisi jadwal dan aktivitas magang, deskripsi kegiatan magang, fenomena yang terjadi pada perusahaan, tinjauan teori dan konsep, serta pembahasan analisis hasil pekerjaan. Dan yang keempat adalah berisi kesimpulan dan saran. Bab kedua terkait dengan profil perusahaan. Kita akan membahas sedikit mengenai sejarah singkat perusahaan. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan atau disebut juga atau dikenal juga dengan negara maritim. Laut memainkan peran penting terhadap perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Sektor maritim memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan domestik bruto
dan juga menyediakan banyak lapangan kerja. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo meresmikan Visi Maritim Indonesia 2045 dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, sejahtera, dan mandiri. Oleh karena itu, peran pelabuhan sangat penting untuk mendukung jalannya sistem maritim dan perekonomian di Indonesia. Pada tahun 1960, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1960, didirikan sebuah perusahaan negara, yaitu Pelabuhan 1 hingga 4. Pelabuhan 1 mengelola pelabuhan di Sumatera, Pelabuhan 2 mengelola di Jakarta dan sekitarnya, Pelabuhan 3 mengelola di Jawa Timur dan Bali, Pelabuhan 4 di Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Setelah itu pada tahun 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1991, Perusahaan Negara atau PN Pelabuhan 1, 2, 3, dan 4 diubah status menjadi PT Perusahaan Terbatas dan diberi nama PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan pelabuhan. Pada 1 Oktober 2021 dilakukan merger antara PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 menjadi satu entitas yang bernama PT Pelabuhan Indonesia Persero atau yang biasa kita kenal dengan PT Pelindo. Hal tersebut berdasarkan PP nomor 101 tahun 2021 tentang penggabungan atau merger PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4 Persero ke dalam PT Pelabuhan Indonesia. Merger ini bertujuan untuk memperkuat Pelindo sebagai perusahaan pelabuhan terintegrasi yang mampu bersaing di tingkat global, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Oke, profil umum perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau yang lebih dikenal dengan Pelindo merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelabuhan di Indonesia. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam mengelola dan mengoperasikan pelabuhan di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari PT Pelindo yaitu mendukung kelancaran arus barang dan logistik nasional. Pelindo berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang efisien, aman, dan berkualitas tinggi pada para pengguna jasa, termasuk perusahaan pelayaran, eksportir, dan importir. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo berpusat di Jalan Perak Timur, nomor 610, Surabaya, Jawa Timur. PT Pelabuhan Indonesia terus berinovasi dan meningkatkan infrastruktur serta teknologi pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan industri maritim. Visi dari PT Pelindo adalah menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Serta misi dari perusahaan tersebut adalah mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, struktur organisasi. Dalam hal ini, struktur organisasi PT Pelindo Regional 2 Cabang Pangkal Balam. Struktur organisasi merupakan komponen sistem yang digunakan untuk menjelaskan hierarki atau tingkatan dari sebuah perusahaan, yang mana dalam hal ini General Manager dari PT Pelindo Regional 2 Pangkal Balam adalah Bapak Ahmad Yoga Surya Dharma dan serta bawahan-bawahan dan jajaran-jajarannya. Selanjutnya adalah produk atau jasa yang ditawarkan oleh PT Pelindo. Yang pertama ada layanan barang, meliputi gudang penyimpanan, terminal peti kemas, area bongkar muat, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengangkutan, pemuatan, pembongkaran, penyimpanan, serta distribusi barang. Layanan yang kedua adalah layanan kapal. Layanan kapal dirancang untuk kebutuhan kapal bersandar di pelabuhan. Layanan ini mencakup penyediaan fasilitas sandar, pengisian bahan bakar, pemasokan air bersih, pengolahan limbah kapal, serta bantuan navigasi dan pandu. Dan yang ketiga adalah layanan rupa-rupa. Layanan ini mencakup berbagai jasa tambahan yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengguna pelabuhan selain dari layanan barang dan jasa. Jasa ini meliputi jasa kebersihan, tenaga kerja pelabuhan, perawatan, perbaikan alat pelabuhan, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Yang selanjutnya adalah anak perusahaan.
Dalam pengelolaan bisnis, Pelindo, PT Pelabuhan Indonesia memiliki 4 subholding utama yang fokus pada bisnis tertentu. Di antaranya yang pertama ada PTP atau PT Pelindo Terminal Peti Kemas yang bertujuan untuk mengelola kegiatan terminal non-peti kemas. Yang kedua ada PT Pelindo Multi Terminal bertujuan mengelola kegiatan terminal non-peti kemas seperti curah cair, curah kering, dan kargo. Yang ketiga ada PT Pelindo Jasa Maritim bertujuan menyediakan berbagai layanan jasa maritim seperti penundaan kapal, agen pelayaran, dan jasa penarik kapal. PT Pelindo Solusi Logistik yang berfokus pada pengembangan solusi logistik terintegrasi termasuk logistik hulu dan hilir. Oke, selanjutnya adalah lokasi atau unit pelaksanaan kerja. Dalam hal ini adalah PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Cabang Pangkal Balang yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 1 Pangkal Balang, Kecamatan Pangkal Balang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Deskripsi pekerjaan. Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, penulis ditempatkan pada divisi komersial dan properti yang bertugas mendukung berbagai kegiatan terkait pengelolaan aset properti, pengembangan bisnis komersial di PT Pelindo Regional 2 Cabang Pangkal Balang. Penulis bertugas membantu dalam pengumpulan dan analisis data terkait pemanfaatan aset produksi properti serta berpartisipasi dalam penyusunan strategi pengembangan bisnis komersial. Selain itu, divisi komersial dan properti juga membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan promosi layanan. Oke, selanjutnya jadwal dan aktivitas magang. Untuk jadwal sendiri, kegiatan kerja praktik berlangsung dari tanggal 8 Juli hingga 16 Agustus 2024 yang dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore atau 17.00. Penulis diberikan kebiasaan dalam mengerjakan job desk yang diberikan sesuai dengan senggat waktu yang disepakati bersama. Oke. Selanjutnya, deskripsi mengenai kegiatan magang. Mahasiswa praktik diberikan tugas yang dapat dikerjakan selama pelaksanaan kerja praktik berlangsung. Yang pertama ada absen rutin harian. Mahasiswa yang menjalani kerja praktik wajib melakukan absensi atau penyatatan kehadiran pada setiap hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Yang kedua adalah membantu analisis data. Dalam hal ini, penulis diberikan tugas untuk membuat matriks comparison untuk membandingkan perusahaan mana yang akan dipilih dalam mengelola vendor untuk digunakan dalam kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lalu lintas dengan menyusun data dalam format yang terstruktur sehingga memudahkan untuk decision making. Yang kedua, membantu operasional perusahaan. Mahasiswa diberikan tugas untuk membantu operasional perusahaan termasuk proses menangani proses debarkasi dan embarkasi penumpang seperti yang ada di gambar 2.7, pengelolaan sosial media, ikut serta dalam persiapan berbagai kegiatan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah fenomena yang terjadi pada perusahaan. Fenomena yang terjadi pada perusahaan yang relevan dengan judul yaitu implementasi strategi bisnis pada divisi komersial dan properti PT Pelindo Regional 2 Cabang Pangkal Balang, khususnya dalam pengelolaan properti, aset properti dan komersial, serta pelayanan publik di pelabuhan. Oke. Zona ini menunjukkan dinamika bisnis yang kompleks pada lingkungan pelabuhan dan pentingnya adaptasi serta inovasi untuk menghadapi tantangan persaingan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Fenomenanya itu berupa menjaga pandangan positif publik terhadap perusahaan untuk melalui berbagai inisiatif pelayanan dan perbaikan infrastruktur. Oleh karena itu, perusahaan menjalankan corporate social responsibility. Oke, selanjutnya tinjauan teori atau konsep. Definisi strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan jalur tindakan atau serangkaian keputusan untuk mendukung pengusaha dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini merupakan rencana utama yang dapat menguraikan strategi mana yang akan diambil dari sebuah organisasi atau perusahaan. Guna mencapai efektivitas perusahaan, strategi bisnis disusun dan direncanakan secara terstruktur. Selanjutnya, manajemen komersial dan properti. Manajemen komersial dan properti adalah alat dalam pengelolaan bisnis yang berfokus pada optimalisasi penggunaan dan pengembangan aset komersial. Dalam konteks
pengelolaan bisnis, manajemen komersial melibatkan strategi pemasaran yang dirancang untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan dengan efektif, serta mengidentifikasi peluang pasar baru untuk pertumbuhan perusahaan. Mencakup perencanaan, pelaksanaan marketing campaign, penetapan harga, dan pengembangan perusahaan. Selanjutnya, sedangkan untuk properti, melibatkan penilaian nilai properti, yaitu berupa penetapan kebijakan penyewaan, strategi untuk meningkatkan nilai dan daya tarik dari properti di pasar. Secara keseluruhan, manajemen komersial dan properti bekerja sama untuk memastikan penggunaan optimal aset perusahaan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung pertumbuhan pasar yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan dan analisis hasil pekerjaan. Pengumpulan data dan metodologi. Selama periode magang berlangsung, data dikumpulkan dengan metode yang efektif. Dengan menggunakan metode yang efektif dengan tujuan mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang implementasi strategi bisnis pada divisi komersial dan properti PT Pelindo Persero Regional 2 Cabang Pangkal Balam. Metode yang digunakan meliputi observasi secara langsung, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga adalah analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan staf untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai implementasi strategi bisnis yang berfokus pada tantangan yang dihadapi, strategi yang diterapkan, dan hasil yang dicapai. Dokumen perusahaan seperti laporan tahunan, rencana strategis, dan laporan proyek dianalisis untuk memahami tujuan jangka panjang dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi bisnis. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data dengan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi bisnis pada divisi komersial dan properti. Oke, terkait dengan hasil dan analisa hasil kerjaan dari implementasi strategi bisnis selama periode kerja praktik atau selama periode magang, penulis mengamati penerapan strategi bisnis yang berfokus pada beberapa aspek penting. Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh perusahaan adalah melakukan diversifikasi usaha. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, termasuk pengembangan kawasan komersial di sekitar perusahaan di pelabuhan, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memaksimalkan potensi pelabuhan sebagai pusat logistik, transportasi antar pulau, serta perdagangan. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan penggunaan sosial media sebagai strategi untuk meningkatkan brand awareness. Hal tersebut bertujuan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan memperkenalkan jasa yang ditawarkan oleh PT Pelindo Persero Regional 2 Cabang Pangkal Balam secara efektif. Strategi lain yang diimplementasikan adalah mengoptimalkan operasional internal perusahaan yang berfokus pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan properti dan sumber daya komersial. Hal ini termasuk pemeliharaan aset yang lebih produktif, peninjauan ulang kebijakan penyewaan, serta pengembangan properti baru yang lebih terencana. Dan selanjutnya, kesimpulan, bab 4, bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan dari kerja praktik adalah penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dalam berkaitan dengan implementasi strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Pelindo Persero Regional Cabang Pangkal Balam, yang menunjukkan komitmennya dalam menjalankan bisnis dengan mengadaptasi strategi bisnis yang berfokus pada diversifikasi usaha, pengoptimalan aset komersial dan properti, serta pengoptimalan dalam penggunaan sosial media. Perusahaan juga berhasil meningkatkan efisiensi operasional melalui pemeliharaan aset yang lebih produktif dan peninjauan ulang kebijakan penyewaan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang untuk perusahaan terkait. Saran, pengalaman yang didapatkan penulis saat pelaksanaan kerja praktik yang berlangsung selama 30 hari kerja pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Cabang Pangkal Balam, sehingga penulis menuliskan beberapa saran, semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Saran bagi divisi komersial PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Cabang Pangkal Balam yaitu: pertama, mengoptimalkan pengolahan aset yang ada untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Yang kedua adalah memperkenalkan jasa yang ditawarkan secara lebih efektif agar dapat bersaing dalam industri pelabuhan yang kompetitif.
Selanjutnya adalah saran bagi Universitas Telkom untuk meningkatkan kerjasama antara universitas dan dunia industri agar lulusan lebih siap bersaing di dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan dengan cara memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa melalui program kerja praktik. Saran bagi mahasiswa mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama masa kerja praktik untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam bekerja di dunia industri atau perusahaan dan membangun relasi kerja yang berguna untuk pengembangan karir di masa yang akan mendatang. Berikut adalah daftar pustaka atau daftar referensi dari laporan kerja praktik. Dan berikutnya ada lampiran. Lampiran pertama, surat permohonan magang. Lampiran kedua terkait dengan bukti penerimaan magang. Lampiran tiga, lembar pernyataan kesediaan pembimbing magang. Lampiran keempat, penilaian pembimbing magang. Lampiran kelima, lembar absensi magang. Lampiran keenam, lembar penilaian pembimbing akademik. Lampiran ketujuh, form bimbingan dosen wali. Dan yang terakhir, lampiran terkait dengan dokumentasi kegiatan magang. Oke, untuk dokumentasi yang pertama, itu penulis melakukan kerja praktik terkait dengan proses embarkasi debarkasi penumpang atau keberangkatan dan kedatangan penumpang dalam hal layanan. Yang kedua, membantu pengelolaan aset perusahaan di mana penulis ikut serta ketika uh, mengisi tangki dari air untuk mobil pemadam kebakaran. Yang hal tersebut berkaitan dengan pengolahan aset perusahaan. Yang ketiga, membuat comparison matrix yang mana diberikan beberapa data perusahaan dan penulis diminta untuk membandingkan beberapa perusahaan tersebut dalam format Excel untuk memudahkan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ada ikut serta kunjungan dari kementerian dalam rangka kegiatan pelabuhan bersih. Dan yang kelima, ada melakukan input data pada platform Pitos Air, yaitu terkait dengan penjadwalan kapal. Dan yang keenam adalah survei lapangan untuk pembangunan workshop alat berat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.